Pengacara Sunan Kalijaga yang kini resmi membela Dr. Oki Pratama dalam kasus pemerasan terhadap owner skincare menyentil tim kuasa hukum Reza Gledys. Sunan Kalijaga tidak terima pengacara Reza Gledys mendesak Dr. Oki Pratama untuk turut ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan menyusul Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra. Menurut Sunan Kalijaga, penyidik Polda Metro Jaya bersikap profesional dengan membuktikan bahwa Nikita Mirzani tidak kebal hukum dan bisa dipenjara. Adapun sebelumnya Sunan Kalijaga juga mengatakan bahwa Dr. Oki Pratama sudah mengaku bahwa dia tidak terlibat dalam dugaan pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani. Dr. Oki hanya menjembatani komunikasi antara Nikita Mirzani dengan para owner skincare yang mencari Nikita Mirzani. Sebagaimana diketahui, Nikita Mirzani dan asistennya Mail ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Reza Gledys. Nikita Mirzani lewat asistennya dituding memeras Reza Gledys sejumlah 5 miliar rupiah untuk tidak mengungkap aib skincare milik Reza Gledys. Dr. Oki Pratama sendiri sempat diperiksa sebagai saksi bersama Nikita Mirzani dalam jadwal pemeriksaan perdana kasus ini pada 6 Februari 2025. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku tuh ada komentar tentang ini, bukannya aku membela DRZ, tapi di kasus ini berarti kita sadar bahwa oh berarti NM tuh bisa dibayar ya, bisa dibayar untuk penggiringan opini, mengeksploitasi followernya gitu. Nah orang-orang seperti itu bisa sangat berbahaya guys, menggunakan platform yang besar untuk penggiringan opini, mengeksploitasi followernya untuk menguntungkan satu pihak gitu menurut aku. Kalau dibandingkan dengan kasus pemerasan, malah justru menurut aku harusnya orang ini ditangkap atas kasus ini nih, pasal 14-15 melarang penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat atau menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Tapi aku kan bukan orang hukum, jadi aku nggak tahu pasal yang benar tuh dari mana. Mungkin orang hukum bisa komentar ya. Makanya ya nih orang tuh selalu nimbrung, kalau ada masalah tuh nimbrung, masalah bukan masalah dia nimbrung. Ternyata nih orang bisa dibayar untuk penggiringan opini atau mengeksploitasi followernya. Karena si DSZ-nya tuh bilang bahwa followernya si NM itu selalu percaya atas apapun yang dikatakan si NM. Itu kan bisa sangat berbahaya kalau platformnya dibuat negatif. Dan ternyata bener guys. Wah gila sih ini Indonesia. Gue speechless ada orang-orang yang seperti itu. Guys, kalian udah nonton belum VT-nya Bang Sunan yang kali ini? Kalau beliau bilang itu ya, ada salah satu, ya bukan salah satu, memang dia doang sih, ya kan, yang punya pabrik skincare itu ya, itu bicara sama dia, kalau dalam kandungan skincare-nya itu ya, yang dijual, yang diproduksi oleh owner-owner skincare juga, itu ada kandungan berbahayanya. Itu padahal udah jelas banget ya, ada pasalnya, ada hukumnya, ada di undang-undang gitu loh, udah jelas tertera gitu. Tapi kenapa sih bapak-bapak yang terhormat ini kenapa belum memberikan sanksi ya kepada mereka-mereka ini yang zolim, yang curang, yang nipu-nipu rakyat dan customernya gitu? Itu gimana konsepnya? Aduh, aku masih nggak paham ya gitu. Sama hukum di Konoha tuh masih kayak tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas gitu. Luar biasa ya, Masya Allah banget gitu. Aduh, kita tuh harus kawal terus dia, harus kawal gitu sampai kapanpun, karena ini untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus ditegakkan, bener-bener harus ditegakkan, dilaksanakan juga gitu loh. Bukan hanya tertulis saja tapi tidak dilaksanakan. Sebenarnya nggak harus nunggu laporan dari korban-korban si skincare ini sih gitu ya, karena di situ pasalnya sudah kuat sekali loh, iya kan? Dan yang berbicara, yang speak up tadi itu kan Bang Sunan itu kan pengacara ya, dia nggak mungkin lah bohong gitu kan, buat apa juga. Buktinya beliau ini lebih membela untuk rakyat, ya kan, untuk kepentingan kita semua, rakyat terutama ibu-ibu nih yang sering pakai skincare, iya kan gitu. Ada daripada menerima uang dari mafia skincare ya. Jadi kita harus kawal terus sampai mereka ini benar-benar dapat sanksi yang setimpal lah
ya atas apa yang mereka lakukan. Jadi jangan cuman Kak Niki aja gitu. Kak Niki kan sudah dapat yang setimpal ya kan. Kalau memang dia melakukan hal itu, walaupun ada sebab musababnya, ada asal muasalnya, ada akar masalahnya gitu loh ya kan. Dan bahkan si DRG sendiri yang dia waktu speak up di mobil kemarin ya kan, yang langsung di-cut sama suaminya. Kalau enggak, aduh, dia itu kebablasan jujurnya. Lucu banget sih lihat dia. Makanya langsung diambil alih ya sama suaminya. Karena kalau nggak di stop gitu ya, dia itu langsung ngomong apa aja kayaknya gitu. Dan bakalan terungkap semua deh tuh ya kebenarannya. Jadi apapun ya yang terjadi kita harus kawal terus sih ya, karena kan ini untuk kepentingan kita juga, terutama ibu-ibu yang sering pakai skincare nih, yang sering gonta-ganti ya, karena kan kita beli pakai uang ya say, bukan gratisan, bukan boleh minta juga kan gitu. Jadi kita berhak mendapatkan yang bagus dong, yang baik dong ya kan, bukan skincare abal-abal overclaim atau yang ada kandungan berbahayanya. Pokoknya apapun itu, apapun bentuknya ya, yang namanya penipuan ya kan, kebohongan, pokoknya yang namanya penipuan ya kan, overclaim dan lain-lain, kejahatan itu harus diberantas dari negara ini sampai ke akar-akarnya, harus wajib. Kalau memang Nikita Mirzani bersalah karena telah melakukan pemerasan, ya, bagaimana dengan penyuap? Penyuap sama pemeras itu sama-sama salah. Kalau si pemeras ditahan, seharusnya penyuap juga ditahan. Gini loh, sebetulnya pemerasan itu nggak akan terjadi kalau tidak dipancing. Kalian sendiri yang memancing. Memancingnya dengan apa? Kalian pamer kesenangan, ya, kesenangan laku produk, pamer hasilnya, hedon sana, hedon sini, pamer dengan barang-barang brand kalian, pamer dengan harta kalian. Itulah yang memancing orang untuk jahat. Itulah memancing orang untuk melakukan pemerasan. Kalau kalian dari awalnya menikmati rezeki yang dikasih Tuhan berlebih, kalian nikmati dengan kalian syukuri, tanpa harus pamer sana sini, tanpa harus makan di depan orang yang lapar, pasti jualan kalian bakalan aman-aman aja sampai saat ini, dan akan terus meningkat laris manis. Tapi kalian sombong, kalian semakin haus dengan pujian, kalian semakin cinta dengan dunia. Makanya terjadilah pemerasan karena kalian sendiri yang memancing. Umpamanya nih, kalian bawa uang, ya, bawa uang banyak, tapi sepanjang jalan cuman kalian pegangi, ya otomatis kalian bakalan dibegal. Walau kalian semua speak up, ya, speak up, bukti-bukti bahwasannya Nikita Mirzani itu telah memeras kalian. Kalian ngapain mau diperas, kutanya? Ngapain kan mau diperas? Kalau memang produk kalian semuanya aman, ngapain takut? Bukankah kebenaran akan terungkap pada waktunya? Ini kalian loh yang sibuk nyari Nikita Mirzani. Kalian berlomba-lomba speak up seolah-olah kalian teraniaya, terzolimi, merasa diperas. Kalau kalian nggak cari dia, nggak akan terjadi pemerasan. Ya, biarkan aja dia speak up, biarkan aja dia berkoar-koar. Toh barang-barang kalian nggak overclaim, ya kan? Nggak neko-neko, aman-aman baik. Jadi ngapain takut? Coba deh pikir-pikir. Ngapain takut? Kalian yang cari, inisiatif kalian yang ngasih uang, kalian yang nanya berapa maunya Nikita Mirzani. Berarti otomatis kalian mensetujui pemerasan itu. Kenapa baru sekarang speak up? Kalian pintar kan? Jangan pintar pamer-pamer, pintar kalian, hedon sana sini, pintar kalian. Kalian diperas kok bodoh. Udahlah, stop lah, kalian merasa terzolimi,
Ya, kalian hanya dizolimi oleh satu orang. Kalau memang terbukti. Tapi kalian menzolimi beribu wajah wanita, menzolimi semua perempuan-perempuan yang memakai skincare. Kalau kalian mudah dapatkan cuan, harga barang kalian 5 juta bisa kalian jual jadi 200.000, ya kan? Modal kalian 200.000 bisa kalian jual nanti 5 juta. Suka-suka hati kalian. Beda dengan masyarakat yang lainnya, membeli barang-barang kalian, ya itu ngumpulin, keluar gaji dulu, nabung dulu, baru beli skincare. Kalau kalian enak, modal 200, jual 5 juta. Kalaupun seandainya kalian butuh uang, bisa di sell. Jadi harga 400 dari 5 juta bisa 400, tetap untung kalian. Tolonglah pikirkan baik-baik ya. Kalau memang Nikita Mirzani itu bersalah, kalian pun juga salah. Jangan Nikita Mirzani aja yang dihukum, kalian pun juga. Apa hanya karena minta maaf semua masyarakat lupa? Enggak. Minta maaf aja nggak cukup ya. Minta maaf aja nggak cukup. Ku ingatkan sekali lagi, pemerasan tidak akan terjadi kalau kalian tidak memancing ya. Kalian sendiri yang memancing kejahatan. Jadi berhentilah untuk pamer ke depannya. Jangan makan di depan orang yang lapar. Semua yang terjadi sekarang itu bukan karena Nikita Mirzani, tapi karena ulah kalian sendiri. Ingat ya, ulah kalian sendiri. Kalian yang memancing orang untuk menjahati kalian.